Kepergian ayah seharusnya menjadi duka mendalam bagi kami. Tapi, dalam kesedihan itu pula, aku justru menemukan cinta yang tulus dari seorang ibu tiri. Cinta yang akhirnya bersemi, tanpa pernah kami sadari, hingga kami terjerumus dalam hal sedemikian rupa itu. Namaku Rangga, dan saat kejadian itu, usiaku 21 tahun. Setidaknya, sudah 3 tahun sejak ayah meninggal, saat usiaku baru 18 tahun. Meski aku merindukan ayah, kesedihan itu tak sebanding dengan apa yang dirasakan Lita, mama tiriku. Dulunya, hidup kami sangat harmonis, dalam arti, kami memiliki segalanya. Rumah mewah di pusat kota, dan kemewahan lain, yang membuat hidup kami nyaris terasa sempurna. Tapi, semua itu hilang dalam sekejap, saat kecelakaan itu terjadi. Kala itu, ayah sedang dalam perjalanan pulang dari kantor, dan terlibat kecelakaan fatal. Saat pemakaman adalah momen yang sangat sulit, terutama bagi aku dan mama tiriku. Banyak kerabat dan rekan datang, karena memang semua orang tahu betapa baiknya ayah semasa hidup. Setelah semua selesai, yang tersisa hanya aku dan Mama Lita, yang harus kembali ke rumah, dan menghadapi kenyataan, kehidupan kami berubah drastis. Di usia Mama yang menginjak 48 tahun, ia harus memutar otak, untuk kami bertahan hidup. Ia menjual rumah peninggalan ayah, dan menggunakan uangnya untuk membuka toko baju di tepi jalan. Aku tahu betapa beratnya itu baginya, tapi ia tak pernah mengeluh. Meskipun aku hanya anak tiri, ia selalu memperlakukanku sebagai anaknya sendiri. Ia tak memiliki anak lain, sehingga akulah satu-satunya yang menjadi pelipur lara baginya. 2 tahun berlalu, dan kerja mulai membuahkan hasil. Tokonya berkembang, bahkan, ia bisa mempekerjakan beberapa karyawan. Berkat itu pula, kami akhirnya bisa membeli rumah lagi. Memang, kami sudah stabil secara finansial, tapi, secara emosional, kami masih berjuang. Kami saling menguatkan, dan saling bercanda satu sama lain. Dan mungkin, dari sanalah kedekatanku dengan Mama menjadi lebih dari sekedar ibu pada putranya. Aku mengambil peran sebagai kepala rumah tangga, dan berusaha sebisa mungkin, untuk menggantikan sosok ayah. Ya, meskipun, aku tahu itu tak akan pernah bisa sepenuhnya. Penampilan Mama yang masih tampak awet muda, seringkali menarik perhatian banyak pria. Aku sudah berkali-kali menyarankan, agar ia menikah lagi. Aku benar-benar tak keberatan, jika akhirnya, ia menemukan pengganti ayah. Tapi, Mama selalu menolak, dengan alasan, masih memikirkan perasaanku. Karena kebahagiaanku, lebih penting dari segalanya. Sementara itu, aku sendiri tumbuh menjadi pemuda yang cukup tampan, dengan postur tinggi dan proporsional. Hanya saja, aku memiliki satu masalah besar. Kuakui, aku sangat pemalu, terutama jika berhadapan dengan wanita seusiaku. Aku sering gagap dan bingung dengan wanita, dan itulah sebabnya, mengapa aku tak pernah bisa memiliki pacar.
Aku sendiri tak pernah membicarakan masalah itu pada Mama. Setiap kali ia menanyakan tentang pacar, selalu kujawab, jika aku belum berminat, seperti halnya pada malam minggu itu. Rangga, kamu nggak malam mingguan? Tanya Mama, sambil duduk di sampingku, yang sedang menonton TV. Lagi pengen istirahat aja Ma, lagian, aku lebih suka di rumah, sahutku. Iya, setidaknya, kamu harus keluar Rangga, kamu harus punya teman, atau pacar, katanya, dengan nada serius. Tapi, Mama juga kan gak ada pasangan, balasku bercanda. Ya bedalah, Mama sudah pernah menikah, sementara kamu, gini-gini aja, ucapnya. Lain kali aja mah, lagian, udah punya Mama kok, ujarku, sambil menatap matanya dengan tertawa. Jangan bercanda, tapi, kamu harus punya pacar loh, Mama nggak mau kamu jomblo seumur hidup, jelas Mama. Aku hanya menarik nafas panjang mendengarnya. Sebenarnya, apa kamu ada masalah? Cerita aja sama Mama, tanya Mama. Lantaran terus dicecar dengan pertanyaan itu, akhirnya, aku putuskan untuk jujur tentang masalahku. Rangga sebenarnya malu kalau dekat sama cewek mah, sering gagap ngomongnya, ungkapku. Mama sedikit kaget, tapi, ia berusaha menyembunyikan. Tunggu dulu, kamu bilang, kamu malu dekat sama cewek, tapi, kenapa sama Mama enggak, tanyanya. Soalnya, Mama beda, nyaman dekat sama Mama, sahutku. Jadi, kamu belum pernah pacaran, tapi, kamu tertarik kan sama cewek, tanyanya lagi. Iyalah Ma, aku kan normal, balasku sedikit kesal. Mama Lita akhirnya tersenyum lega, lalu, ia mengusulkan sesuatu, yang di luar dugaanku. Gimana? Kalau malam ini, kamu malam mingguan sama Mama, kamu tadi bilang kan, kalau sama Mama, kamu ngerasa nyaman, jadi, Mama mau kasih tahu caranya, biar nggak malu lagi bicara sama cewek, jelas Mama. Aku terdiam, ya udah, tapi aku ganti baju dulu ya Ma, ucapku, yang kemudian bergegas ke kamar. Begitupun dengan Mama, yang juga ikut bersiap. 20 menit kemudian, aku mondar-mandir gugup di ruang tamu. Ketika Mama menuruni tangga, saat itu, aku tak bisa menyembunyikan kekagumanku padanya. Ia mengenakan setelan kasual, yang sedikit menampilkan lika-liku keindahan dunia. Mama nampak begitu sempurna. Kok malah bengong kamu? Tanya Mama sedikit heran. Itu? Enggak kok Ma, ucapku tergagap. Alhasil, kami pun bergegas. Aku membukakan pintu untuknya, dan ketika Mama hendak duduk, seketika itu, jantungku berdegup hebat. Tatkala bisa kulihat keagunannya, dan untuk sejenak, jantungku berdebar, lupa bahwa wanita itu adalah Mamaku. Selama di perjalanan, konsentrasiku seolah terbagi dua. Setengah memperhatikan jalan, dan setengah lagi melirik ke arah sesuatu itu. Dan entah mengapa, gejolakan sesuatu itu timbul. Singkat kata, kami tiba di restoran yang sering kami kunjungi, saat ayah masih ada.
Dan makan malam pun berjalan lancar dan santai. Mama bahkan mengajakku bercanda, seolah kami benar-benar seperti muda-mudi yang sedang dilanda asmara, sama sekali tak merasakan kegugupan. Dan hal itu membuatku terus-menerus lupa bahwa wanita di depanku itu adalah Mama. Selesai dari restoran, kami pun lanjut ke bioskop. Di sana, kami duduk di barisan paling belakang. Kami berdua tertawa lepas di tengah tayangan film itu. Aku memberanikan diri merangkul, dan Mama hanya tersenyum, seolah ia senang, lantaran usahanya tidak sia-sia. Hanya saja, ia tak menyadari satu hal, saat aku merangkul, dengan sengaja, jemari mondar-mandir pada bantal sofa premium itu. Aku membayangkan betapa sempurnanya anugerah tersebut, dan hal itu tentu membuat jantungku berdegup tak beraturan. Mama mulai menyadari jemari itu, terutama saat mulai menukik pada gerbang kehidupan di bawah sana. Sayangnya, semua harus berakhir ketika mendadak lampu teater menyala terang. Aku dan Mama sama-sama canggung. Aku buru-buru menarik jemari itu, dan berdiam diri, menunggu beberapa orang keluar ruangan. Aku memilih berjalan di belakang Mama, lantaran Mama tahu jika perahu motor itu sudah siaga. Dan selama perjalanan pulang, aku masih tak bisa percaya dengan apa yang tadi terjadi. Makasih ya Ma, udah nemenin Rangga malam ini, kataku. Sama-sama, Mama juga senang, jawabnya sambil tersenyum, sebelum akhirnya kami kembali ke kamar masing-masing. Malam itu, aku istirahat dengan perahu motor yang masih siaga. Semua bayangan tentang gadis-gadis di kampusku sirna, digantikan oleh sosok Mama yang mendominasi pikiranku. Ingatan akan jemari yang hijrah pada pintu gerbang, membuatku tak bisa terlelap dengan tenang. Singkatnya, hari-hari berlalu, dan selama beberapa hari kami pura-pura bersikap biasa, seolah melupakan kejadian di bioskop itu. Hingga suatu sore, tepatnya 2 hari setelah kejadian itu, aku berada di rumah sendirian. Aku merasa lelah sepulang dari kampus, dan memutuskan untuk mandi. Karena merasa tak ada orang, dan kukira Mama akan pulang malam, maka aku membiarkan pintu kamar mandi terbuka. Saat mulai membersihkan diri, entah kenapa, bayangan Mama kembali hadir, dan teringat kejadian di bioskop, membuatku melatih jemariku, sambil membayangkannya. Mataku terpejam, dan bersandar di tembok, seolah tenggelam dalam imajinasi. Sayangnya, aku tak menyadari jika Mama pulang lebih awal dari tokonya. Mama sempat memanggilku di depan pintu, tapi lantaran tak ada jawaban, ia melangkah hendak masuk. Langkahnya berhenti ketika melihat pintu kamar mandi terbuka. Secara bersamaan, pun aku kaget bukan kepalang saat menoleh, dan mendapati Mama berdiri memperhatikan. Kami sama-sama mematung sejenak, sebelum akhirnya, aku buru-buru menutup pintu. Sementara Mama yang salah tingkah, lalu melangkah menuju kamarnya. 1 jam kemudian, selesai mandi, aku turun untuk makan malam.
Nampak Mama sedang menyiapkan sarapan di meja makan. Saat itu, suasana kembali canggung. Ingin rasanya aku makan di kamar, tanpa perlu bertatap muka dengan Mama, karena terlalu malu, sampai tiba-tiba, Mama menoleh. Bentar Rangga, makanannya, bentar lagi siap kok, ucapnya dengan senyum kaku. Mendengar itu, aku mengangguk, dan memilih duduk di meja makan. Aku tahu, Mama sesekali melirikku, sebelum akhirnya, kami pun makan bersama. Gimana tadi mandinya? Mendadak Mama memulai percakapan, yang membuatku salah tingkah. Maaf ya, tadi Mama nggak sengaja. Salah kamu juga sih, kenapa nggak ditutup pintunya? Ujar Mama. Itu, Ma, Rangga lupa, jawabku tergagap. Ya sudah, yang tadi itu normal kok, Mama nggak marah, jadi kamu nggak perlu malu gitu, kata Mama sambil tertawa, membuatku malu, tapi, kecanggungan mulai mencair. Setelah menyelesaikan acara makan, Mama melangkah menuju kamarnya di lantai 2. Sementara aku, berpamitan ke minimarket, untuk membeli kebutuhan. Dan kira-kira sekitar jam aku sudah pulang, dan sedang nonton TV di ruang keluarga. Aku sedikit terpana, ketika Mama turun dari kamarnya. Ia nampak menggunakan daster lawasnya, yang terakhir kulihat, saat ayah masih ada. Dalam cahaya remang, aku bisa mengamati, lika-liku kehidupan padanya. Nonton apa Rangga? Tanya Mama tiba-tiba. Ini Ma, drama Korea, jawabku, sambil berusaha menyembunyikan kekagumanku. Oh ya Ma, bentar, Rangga tadi ada beliin sesuatu buat Mama. Aku beranjak ke dapur, dan kembali dengan membawa 2 botol minuman. Kamu tahu aja, kalau Mama lagi jenuh, ujar Mama, yang begitu antusias menerima itu dariku. Kami duduk berdampingan menonton TV, dan sesekali tertawa, sambil meminum minuman itu. Tapi rupanya, dari pengaruh minuman tersebut, membuat mengantuk. Sejenak, Mama nampak bersandar di tepi kursi, sambil memejamkan mata. Berbeda denganku, yang justru masih sehat. Sesekali, aku menoleh ke arah Mama, yang rupanya tanpa ia sadari, daster itu sedikit berpindah dari tempatnya. Hamparan lika-liku kehidupan itu, lagi-lagi, seolah menyapa, di antara rumbai-rumbai daster, yang rupanya, membuat perahu motor menjadi siaga. Entah pikiran dari mana, mendadak, aku mendekat mengamati kue itu, hingga tanpa sadar, jemari mondar-mandir pada pelataran. Melihat Mama diam, membuat gejolakan itu semakin membara. Dan entah keberanian dari mana, ku ambil perahu motor itu, lalu memarkirkan pada pintu kehidupannya. Aku tahu, jika hal itu keliru, tapi, entah kenapa, aku juga tak bisa menghentikan kebaikan itu. Sayangnya, pada saat aku hendak melajukan perahu itu, mendadak Mama berseru, sambil mengerjapkan matanya. Buru-buru aku beres-beres, dan secepat mungkin, berlari ke kamarku. Di kamar, aku meratapi kekeliruanku. Seharusnya, aku bisa menahan diri, tapi yang ada,
aku justru bertindak di luar pemikiranku. Singkatnya, beberapa hari berlalu, sejak kejadian itu, aku merasa Mama mulai menjauhiku. Sering kali ia berangkat pagi, saat aku masih terlelap, dan pulang larut malam, saat aku sudah di kamar. Aku sendiri sudah menduga, jika perubahan Mama, karena keisenganku. Dan alhasil, aku tak banyak protes, dan justru, sering merasa canggung, saat bertatap dengannya. Sampai suatu sore, di saat aku bersantai di ruang TV, dan Mama di kamarnya. Aku dikejutkan oleh ketukan pintu utama rumahku. Begitu aku membuka pintu, nampak seorang pria, dengan setelan jas, berdiri di ambang pintu. "Mau cari apa ya Mas?" tanyaku pada pria itu. "Mama Litanya ada, saya teman kuliahnya. Kamu pasti Rangga kan? Lita sering cerita kamu loh," ujar pria itu. "Ada, silakan masuk, bentar, saya panggilkan," ucapku. "Oh, enggak perlu, kami mau pergi soalnya," jelasnya lagi. Belum sempat aku berbalik, suara nama dari tangga terdengar sedikit lantang. Dengan menggunakan gaun malam, Mama nampak begitu menakjubkan. Aku bahkan lupa, kapan terakhir kalinya melihat Mama berpenampilan secantik itu. "Rangga, Mama pergi dulu ya." "Oh ya, ini Pak Tino, teman kuliah Mama," jelas Mama. "Iya, Rangga juga tahu kok Ma," jawabku jengkel. "Ya udah, Mama tinggal bentar ya," kata Mama yang melangkah melewatiku, menuju mobil yang terparkir di halaman rumah. Aku masih memperhatikan keduanya dari depan pintu, emosiku makin menjadi, saat Pak Tino membukakan pintu mobil untuk Mama. Begitu mobil menyala, aku langsung masuk ke dalam rumah, dengan membanting pintu sekuat tenaga. Seharusnya, malam itu, aku bisa menghabiskan waktu bersama Mama, atau bahkan, bisa memperbaiki keakraban yang sempat renggang. Aku tahu, jika selama menjanda, ia tak pernah sekalipun memperkenalkan teman dekat pria padaku. Tapi kenapa, saat keakrabanku dengan Mama meregang, mendadak, ada pria lain yang datang. Cemburu, mungkin adalah kata yang tepat untuk menggambarkan bagaimana perasaanku saat itu. Alhasil, malam itu aku mengurung diri di kamar, sampai kira-kira jam 11, buru-buru aku membuka pintu, ketika ku dengar suara mobil terparkir di pelataran. "Rangga, kamu belum tidur?" ucap Mama, sambil melangkah ke kamarnya. "Belum, aku nungguin Mama dari tadi. Aku nggak suka Mama dekat-dekat sama bapak-bapak tadi," jelasku. "Tapi Rangga, Mama juga butuh teman hidup," sahut Mama. "Memangnya, Rangga aja nggak cukup buat Mama," kataku dengan suara tinggi. "Mama ngerti Rangga, tapi, kita sudah terlalu jauh," ucap Mama. "Terlalu jauh gimana? Jadi, Mama gak mau dekat sama Rangga lagi?" tanyaku. "Rangga, Mama sayang sama kamu, tapi, Mama gak bisa, Mama sudah anggap kamu seperti anak sendiri," jelas Mama. Kata-kata itu seolah menamparku, aku merasakan, begitu sakitnya patah hati. Kenapa selalu Rangga harus nurutin Mama?
Sementara keinginan Rangga, sudahlah, untuk pertama kalinya, aku berani meninggikan suara. Dan tanpa bicara lagi, aku tak ingin melihat Mama melihatku menangis. Aku berlari menuju garasi, menyalakan motor, dan pergi dari rumah. Suara mesin meraung kencang, mengalahkan suara Mama yang terus memanggilku di depan. Aku tak tahu kemana tujuanku malam itu, yang aku tahu, aku hanya ingin pergi. Sayangnya, di tengah jalan yang gelap, aku bertemu komplotan begal. Mereka menghentikanku, sementara aku berusaha menyelamatkan diri. Kami terlibat perkelahian, hingga datang mobil patroli, yang akhirnya membawa kami ke Polres Kota. Malam itu, lengkaplah sudah masalahku. Belum selesai dengan urusan hatiku, aku malah mendapat masalah baru. Sampai keesokan paginya, Mama menjemputku di ruang tunggu. Nampak wajah panik dan cemas, bercampur menjadi satu. Rangga, kamu, kenapa? Kamu nggak apa-apa kan? Kata Mama sambil memelukku. Aku hanya terdiam bingung, dan tak tahu harus bagaimana. Saat itu, Mama memperhatikan beberapa luka lebam di wajahku. Putra ibu nggak apa-apa kok, cuma luka kecil aja, kata salah satu petugas di sana. Alhasil, setelah negosiasi panjang, Mama pun akhirnya berhasil membawaku pulang. Sesampainya di rumah, ia langsung mengobati lukaku di ruang tamu. Ia membersihkan luka dengan telaten, meski sesekali aku berseru. Kenapa harus begini sih Ma? Ujarku. Sudah, nurut aja sama Mama, jawabnya, yang masih terus merawat lukaku, dan hal itu membuatku terharu. Maafin Rangga ya Ma, udah bikin repot, kataku. Makanya, lain kali jangan emosi, untung masih ada Mama. Coba, gimana kalau nanti Mama sudah nggak ada? Ucap Mama. Mama jangan ngomong kayak gitu Aku menggenggam tangannya, sambil menatap wajahnya. Mama tahu kamu kecewa, atau mungkin marah, tapi, Mama mohon, kamu jangan seperti ini, sekarang, cuma kamu yang Mama punya, kata Mama, dengan mata berkaca-kaca. Maafin Rangga juga ya Ma, Rangga cuma cemburu, soalnya, Mama punya pacar baru, jelasku. Mama tercekat mendengar pengakuanku. Mama janji, nggak akan bikin kamu marah lagi, Mama nggak akan menemui Pak Tino lagi, ujar Mama. Aku pun merangkul, dan Mama pun menyambut antusias itu. Sejenak, suasana menjadi hening, sampai tak lama kemudian, aku berkata, Rangga sayang sama Mama, ungkapku. Mama juga Rangga, Mama sayang sama kamu, kata Mama, yang kemudian melepas rangkulan itu. Ma, Rangga, sebenarnya, belum sempat aku melanjutkan kalimatku, Mama mendadak maju, hingga sambutan pun mendarat, sambutan yang berbeda, bahkan, lebih kepada sambutan mesra, seperti remaja yang dilanda rindu. Tapi, yang membuatku sedikit kaget, bahkan, Mama benar-benar seperti sudah lupa akan batasan yang ada. Ia tiba-tiba mengambil perahu motor yang, memang sudah siaga pada parkirannya. Oh walah Rangga, ini kok, sudah katanya, membuatku tersipu.
Iya, mendengar itu, Mama tersenyum, lalu mendadak bersimpuh, dan memberi perhatian pada sesuatu. Untuk pertama kalinya, Mama ikhlas memberikan kebaikan itu. Sambil menatap langit-langit, aku tersenyum, lantaran angan-anganku pun terwujud. Dan lantaran tak ingin Mama sendiri, aku lantas berubah haluan, dan mencari-cari gerbang kehidupan itu. Seketika itu, seruan baik pun bergema. Sesekali, kuperhatikan mata Mama, yang nampak menutup, seolah ia telah hanyut dalam ombak samudra. Sampai beberapa waktu lamanya, mendadak Mama beranjak, sambil berkata, "Sat-set aja Rangga," ucap Mama. Karena tak ingin hal baik itu berakhir begitu saja, maka, aku pun menuruti ucapan Mama. Dan selanjutnya, Mama tak banyak bicara, ketika perahu motor melaju pada pelabuhan utama. Hanya seruan dan canda tawa yang bergema. Seruan ketulusan, yang akhirnya membawa musibah banjir bandang yang tak terkira. Dan kira-kira begitulah selanjutnya, sejak itu, kami seolah menjadi tak terpisahkan, dan saling mengisi kekosongan masing-masing. Dan hal itu berlanjut hingga 3 bulan, saat kami sarapan pagi bersama. Mendadak, Mama berlari ke kamar mandi. Semula, atau menganggap hal itu biasa, tapi, ketika Mama kembali ke meja makan, tampak wajahnya begitu pucat, membuatku sedikit khawatir. "Mama kenapa? Mama lagi gak enak badan, biar Rangga antar ke dokter ya," ucapku. "Nggak usah Rangga, Mama cuma butuh istirahat aja," katanya sambil menunduk. "Ada sesuatu yang penting yang harus dibicarakan Rangga," sambung Mama. "Apa itu Ma?" tanyaku penasaran. "Tapi, kamu janji ya, nggak akan marah sama Mama," ujar Mama. "Nggak mungkinlah Ma Rangga marah, memangnya ada apa sih Ma?" tanyaku. "Mama halim Rangga," ungkap Mama. Aku tercekat, Mama menunduk sambil terisak, dan seketika itu pun, aku merangkul. "Rangga, janji Ma, Rangga akan selalu ada buat Mama, sampai kapanpun," ungkapku, yang membuat tangis Mama merendah. "Kamu beneran janjikan Rangga?" tanya Mama memastikan. "Iya Ma, Rangga janji," jelasku meyakinkannya. Seketika itu, senyum Mama pun mengembang. Sebuah senyum kebahagiaan, karena mendengar ucapan tulus yang kulontarkan, sebuah ucapan dari calon pendampingnya. Ya, hari itu adalah hari terakhir, karena keesokan harinya, kami menikah secara siri, dan mulai menjalani hidup baru yang lebih bahagia. Begitulah kisahku tentang bagaimana hubungan antara seorang anak tiri dan ibu tiri, yang berawal dari rasa sepi, dan niat untuk saling menguatkan, ke jalan yang tak pernah kami duga, hingga akhirnya, kami menjadi sepasang suami istri.